Saudara Sapa Indonesia kembali hadir untuk Anda, kali ini dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Anda bisa berkonsultasi sebentar lagi dengan dokter spesialis yang kami undang. Mungkin beberapa dari Anda masih ragu untuk bisa ke rumah sakit berkonsultasi mengenai keluhan-keluhan yang Anda alami karena situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bisa Anda terus kirimkan melalui Instagram kami di @sapa_indonesia_kompas_tv atau bisa juga melalui segmen Sehat di Tengah Pandemi ketika segmen ini kami hadirkan karena kami akan membuka line telepon interaktif di nomor telepon 021 53660 500. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Yuli Suciati, seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi Dr. Yuli. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, selalu doa kita ya, selalu sehat untuk kita semua, Sehat. terutama untuk seluruh tenaga medis di Indonesia, termasuk Dr. Yuli. Terima kasih. Ya. Sehat semua. Amin, mudah-mudahan. Dr. Yuli, kita mulai segmen pertama untuk pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Ada netizen @ayunhasan94 yang ingin bertanya. Dok, usia saya 26 tahun, waktu saya kelas 3 SMA saya pernah jatuh dan punggung sebelah kanan saya menabrak trotoar. Karena terasa sakit sekali saat itu, saya mencoba untuk ronsen. Ternyata tidak ada masalah. Tetapi semakin dewasa, bagian yang waktu itu terjatuh itu lebih sering terasa dingin. Dan jika saya stres atau lelah, bagian tersebut juga bisa sakit berkali-kali lipat. Apakah saya perlu terapi, Dok? Dan kenapa hal ini terjadi? Terima kasih. Kenapa itu Dokter Yuli bisa begitu? Terima kasih. Sebenarnya 4 tahun jaraknya ya dari riwayat trauma gitu Ya, kan. kira-kira. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa langsung mengaitkan antara riwayat trauma itu dengan nyeri yang saat ini. Jadi biasanya kita akan periksa dulu misalkan nyerinya yang saat ini punggung kanannya itu apakah nyerinya tadi kan dibilang karena stres, karena lelah, karena bekerja berlebihan. Jadi sebenarnya kita harus periksa dulu apakah ada struktur lain yang terkena atau tidak. Atau apakah memang betul hanya otot kah, tulang kah, atau ada keterlibatan saraf gitu. Kalau tadi dilihat dibilangnya karena stres, lelah, capek, jadi sakit, kemungkinan besar mungkin memang karena keterlibatan otot gitu, atau bisa kena otot saja. Atau tapi memang harus diperiksa dulu ya, nggak bisa langsung dikasih kesimpulan. Nanti kita bisa tanya dulu pasiennya sebenarnya ada gejala-gejala lain nggak tuh, ada nyeri menjalar, demam, penurunan berat badan, kemudian kesemutan di kaki atau tangan gitu kan. Dia minum obat-obatan tertentu atau tidak gitu. Tapi memang gitu. Mungkin kebetulan rasa-rasa sakit yang dirasakan sekarang itu terasanya di bagian yang ketika dulu sekitar 4 tahun lalu jatuh. Jadi mungkin ini karena waktu jatuh, tapi bisa saja sebab lain begitu ya? Betul, karena bisa juga karena sebab lain gitu. Biasanya rasa yang pernah ada jadi balik lagi gitu, perkiraan seperti itu gitu. Jadi sih lebih baik diperiksa dulu ya gitu. Biasanya sih tidak perlu mengkhawatirkan, iya betul. Gitu. Baik, oke. Mudah-mudahan sarannya bisa dilakukan nanti untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Yang berikut pertanyaan nomor 2 dari @bilia_brinawan. Pagi dokter, saya saat ini berusia 28 tahun. Setiap saya bangun tidur, kepala saya sering sakit dok. Rasa sakit di kepala ini sudah saya rasakan hampir selama 1 minggu terakhir. Ini kenapa dan gejala apa ya dokter? Dokter Yuli. Iya siap. Jadi kalau misalnya kita nyeri kepala setiap bangun tidur 1 minggu terakhir. Sebenarnya nyeri kepala itu kan suatu gejala ya. Kita tidak bisa langsung mendiagnosis dengan sakit kepala langsung diagnosis. Nah kalau tiap bangun tidur kita harus tanya dulu nih nyeri kepalanya di bagian mana, seperti apa. Kemudian apa yang pemicu jadi nyeri kepalanya timbul, yang menguranginya apa. Di satu sisi atau 2 sisi. Seperti apa? Apakah dia seperti tusuk-tusuk, seperti ditekan, seperti berdenyut. Nah, itu yang membedakan. Beda-beda itu nanti ya. Beda-beda gitu. Apakah apakah nyeri kepalanya itu seperti tertekan di leher atau di satu sisi di bagian pelipis seperti itu. Kemudian ada kan nyeri menjalar ke bahu. Nah, kecuali kalau dia nyeri kepalanya mendadak sampai tidak bisa, misalkan dia lagi tidur terus bangun mendadak sakit sekali, ada mual muntah, ada muntah yang menyemprot, ada demam, nah itu baru harus cepat-cepat ke rumah sakit. Tapi kalau dia
nyerinya pagi, kemudian hilang dengan aktivitas, kemudian dia nyeri sesisi. Biasanya kita periksa hal-hal yang lain juga gitu. Nanti kita lihat dulu apakah pasiennya, kadang-kadang penyebab nyeri kepala tuh banyak loh. Misalnya kita kurang tidur, kurang minum air putih. Oh, itu saja kemudian bisa menimbulkan nyeri di kepala. Work from home, kemudian kacamata belum dikoreksi, gigi, gitu. Nah, itu juga penyebab nyeri kepala gitu. Jadi nyeri kepala hanya satu gejala di antara sekian banyak gitu ya. Jadi mesti banyak dielaborasi atau diperiksa lagi gitu bagian-bagian yang lainnya. Ya, karena saya pernah dengar begini, Dokter Yuli, kalau kita sakit kepala, jangan buru-buru minum obat sakit kepala untuk meredakan sakit kepala tersebut. Betul. Biasanya sakit kepala ini ada penyebabnya. Mungkin kita sebentar lagi ada demam nih, atau badan kita tidak enak karena flu, itu sakit kepala. Selesaikan demamnya, sakit kepalanya nanti hilang begitu. Itu betul ya? Betul, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan nyeri kepala kan bukan single entity gejala ya, jadi pasti dia ada yang lainnya gitu. Kecuali ada yang nyeri kepala hebat, nah itu baru. Nah ya, jadi nyeri kepala ini tubuh memberikan warning. Sinyal. Gitu. Nah, kemudian dicari tahu persis mengapa kemudian kita sakit kepala. Ini juga pemeriksaan yang harus rinci atau detail. Jadi betul, rinci atau detail. Tidak bisa langsung konsultasi penting gitu. Iya, penting sekali. Ya, mudah-mudahan wawasan dari Dokter Yuli juga berguna bagi banyak orang nih mengenai sakit kepala. Lanjut, Dok. Yang ketiga dari @Laura Rizk. Selamat pagi, Dokter. Di tangan kanan saya ada benjolan dan ini sudah sejak saya berusia 11 tahun lalu sudah dibawa ke rumah sakit. Pernah juga ke dokter dan dinyatakan benjolan itu adalah tumor jinak, lalu saya melakukan operasi. Belum ada 1 tahun, benjolan itu tumbuh lagi dan dioperasi lagi, tumbuh lagi sampai sekarang. Usia saya sekarang sudah 18 tahun dan sampai sekarang saya belum operasi lagi. Nah, terkadang benjolan kecil ini semakin kecil, tapi kadang-kadang kemudian terasa membesar. Saya tidak merasakan sakit apapun di tangan. Mengapa ini terjadi, Dok? Apakah ini benar tumor jinak atau hal yang lainnya? Mungkin sepengetahuan Dokter Suci, ini apa nih? Iya. Kalau dilihat dari ceritanya ya, dari sakitnya itu, benjolannya tuh hilang timbul. Berulang artinya, di umur 8 tahun, 11 tahun, 18 tahun muncul lagi. Setelah dilakukan operasi muncul lagi. Dan tidak nyeri. Nah, bisa aja kemungkinan besar itu adalah suatu, mungkin yang diagnosisnya bisa suatu tumor jinak, betul. Bisa macam-macam kayak ganglion, ada bisa lipoma, atau misalkan ada nodul dari rematik. Nah, itu pun tidak bisa langsung dilakukan diagnosisnya. Maksudnya ada beberapa pemeriksaan lanjutan, misal perlu di pemeriksaan fisik, misalkan nih benjolannya perabaannya seperti apa, padatkah, lunakkah, kemudian dasarnya apa. Kalau misalkan dokternya kita agak ragu atau misalnya kita perlu pemeriksaan penunjang, bisa ada di USG, kemudian membedakan antara dia ganglion atau dia rematik, nodul rematik itu bisa lakukan pemeriksaan darah seperti itu ya, atau suatu peradangan. Penting, jadi adakah gejala lain, misalkan ada demam nggak sih pasiennya gitu. Kalau hilang timbul tidak nyeri, kemungkinan besar dia ganglion gitu. Pasti dia akan berulang biasanya seperti itu. Nah, memang ganglion, nodul rematik, tenosinositis itu suatu bagian dari tumor jinak, betul gitu. Jadi biasanya sih kita akan minta pasiennya setelah melakukan tindakan tidak melakukan atau mengurangi gerakan di daerah tertentu gitu, imobilisasi supaya cairannya atau itu tidak keluar lagi. Kan tadi dibilang dia kecil kemudian besar lagi, tapi tidak nyeri gitu. Kayak gitu. Jadi memang ini tingkat baliknya lagi, memang beberapa penelitian dia cukup adalah balik lagi. Gitu. Ya, oke. Dan ini memang biasa terjadi atau wajar terjadi. Sehingga kemudian mungkin nanti penerapan apa yang kemudian tindakan-tindakan dan pasca tindakannya jadi penting. Mungkin itu yang akan dievaluasi lah ya. Iya, macam-macam tindakannya bisa nanti diambil, diaspirasi atau diangkat gitu ya. Tadi kan juga operasinya macam-macam tuh gitu. Bisa disuntikan steroid ataupun hal lain gitu. Baik, terima kasih Dokter Yuli untuk pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat, mungkin ini terakhir untuk bagian ini, ada @Tarigan Suruhen. Usia saya sekarang 55 tahun, saya tidak merokok, tetapi sering batuk berdahak. Saya merasa tubuh saya fit dan sehat, Dok.
Saya tidak merasakan gejala apapun, hanya saja batuk ini sering mengeluarkan dahak. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi batuk ini? Dokter Suci? Dokter Yuli? Iya, nggak apa-apa, betul, nama filter. Namanya Yuli Suciati soalnya. Iya, siap. Ya udah. Jadi pas Bayu tuh sama ya, jadi pertanyaannya gini, jadi kalau misalkan kita batuk, itu sebenarnya ada respon tubuh kita, ada something wrong di saluran nafas kita. Ya. Tuh, tadi. Jadi, nah, tubuh kita tuh ngasih respon. Ini ada yang sesuatu, kita apakah mengalami iritasi kah, kemudian mengalami alergi kah, kemudian ataukah kita memang mengalami infeksi gitu. Tadi dibilang bapaknya 55 tahun, tidak merokok. Nah, saluran nafas kita kan memang dilapisi lendir ya, supaya kita kalau nafas tuh gampang gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada suatu hal asing atau benda asing yang masuk ke saluran nafas, itu biasanya akan terperangkap di lendir tersebut. Dan batuk berdahak itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh kita untuk mengeluarkan zat asing tersebut. Kalau misalkan apakah bapaknya tidak merokok gitu, oh ya, tapi lihat lingkungan sekitarnya ada asap rokok enggak, dia alergi sesuatu atau tidak gitu, atau jadi seperti itu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan kita batuk selama misalkan dari 15 hari batuk berdahak yang tidak berkurang gitu ya, kita harus konsul ke dokter. Biasanya sih kita akan minta pasiennya tuh sementara benar tuh kalau orang-orang zaman dulu bilang minum jahe hangat gitu ya, minum air putih hangat seperti itu betul itu jahe kan mengandung zat anti peradangan juga, jadi sebenarnya solving gitu, sementara gitu Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan bisa mencoba untuk melakukan hal lain. Salah satunya yang mungkin orang suka tidak menyadari itu soal alergi. Jangan-jangan ini alergi dari debu atau apa yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kalau kemudian penyebab alerginya dihilangkan, batuk berdahaknya justru juga ikut hilang. Oke, terima kasih Dr. Yuli untuk penjelasan dari 4 pertanyaan. Kita jeda dulu, Dr. Yuli tetap bersama kami karena sebentar lagi kita akan menuju ke penelpon interaktif untuk Sehat di Tengah Pandemi. Kami segera kembali.